لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون lagi bareng Bismillahirrahmanirrahim ويمنعون الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين. Terkadang ada yang memanjangkan roknya tidak panjang, bacanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau di penghujung ayat namanya mad alid li sukun ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini namanya diwaqaf, satu ayat demi satu ayat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu dhad wala yahuddu dal wala yahuddu
ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Diwaqaf, diwasal bisa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Namanya diwasal. Jangan begini fawailul lil musallina alladzi, itu nama wasal bukan, waqaf juga bukan. Kalau diwasal lamnya dimatikan fawailul lil musallina alladzi, itu. Jangan fawailul lil musallina alladzi, itu namanya waqaf bukan, wasal bukan, salah bacanya. Fawailul lil musallin, diwaqaf fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Diwasal. Kalau pengen enak suaranya digurah, lewat hidung, lewat tenggorokan. Nanti pada keluar, apa yang keluar? Ya, bisa lendir, bisa narkotin rokok. Alladzina hum yura'un, yura'un. Namanya mad wajib muttasil. Ada mad zaiz munfasil, ada mad wajib muttasil. Itu namanya ilmu tajwidnya. Alladzina hum yura'un, diwaqaf. Kalau diwasal alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, dihidupkan nunnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Namanya diwasal. Kalau diwaqaf dihentikan. Alladzina hum yura'un, diwaqaf. Wa yamna'una al-ma'un. Ada yang balik lagi, yura'una wa yamna'un. Enggak boleh kalau diwaqaf, jangan balik lagi. Ada ya. Begitu alladzina hum yura'un, balik lagi yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kalau udah diwaqaf jangan balik lagi, yura'un, langsung wa yamna'una al-ma'un. Kecuali orang yang bengek, napasnya teu nyampe. Alladzina hum yura'un, kan nyampe itu mah ya. Itulah bacaan-bacaan makhrajil huruf Al-Quran. Makanya wajib kita pelajari ilmu tajwidnya, yang mana mad zaiz munfasil, yang mana mad wajib muttasil, yang mana mad tabi'i, yang mana mad badal, yang mana mad arid li sukun. Itu ilmu Al-Quran. Tanpa tajwid jangan mimpi baca Quran itu benar. Yang saya ulangi, ketika belajar alam nasrah seminggu enggak dipindah-pindahin sama kiai. Kenapa? Supaya bisa menyebut ang, ko, do, zo.
ang, ko, do, zo. Itu kan 3 huruf, beda-beda. Ang, ko, do, zo. Itu ada yang bacaan kadodo rok. Kaf itu bukan kof, pada hurufnya kof. Sampai bosan ngaji tapi tidak frustasi ya. Alhamdulillah hasilnya seperti ini, alhamdulillah. Nah, hadirin dan para jamaah yang artinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aita anatah wis ningali antika Muhammad alladzi ing wong kang ngabohongaken bidini kalawan agama. Fadzalika maka utawi mangkana alladzi yad'ul yatim iku wong kang nolak ing anak yatim. Walalan ora marenta yahuddu ala ta'amil miskin ing atase papangane wong kang miskin. Fawailul lil musallin maka cilaka kadue wong kang salat kabeh. Ngerti ora? Bahasa Inggris itu alladzina hum an salatihim sahun, wong akeh ang salatihim saking salate wong akeh sahuna iku lali kabeh. Alladzina hum yuraun, wong akeh yurauna kang padaria. Wa yamna'unal ma'un lan pada nyegah iya wong kabeh ma'una wong kang nyegah kabeh. Itu bahasa pesantrennya, bahasa kobongnya, bahasa salafinya begitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau Muhammad siapa orang yang menjadi pendusta agama? Bahasa kita. Tahukah engkau Muhammad siapa orang yang menjadi pendusta agama? Fadzalika maka itulah orang yang menolak kehidupan anak-anak yatim, yang tidak peduli terhadap anak-anak yatim, yang membiarkan terlantarnya anak yatim, yang membiarkan laparnya anak yatim, itulah orang yang menjadi pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala dan tidak pernah memerintahkan untuk ta'amil miskin, memberikan santunan bantuan kepada orang-orang miskin. Sekarang kita alhamdulillah lagi dibantu nih, tiap bulan datang sardencis, minyak, beras, alhamdulillah. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Dengerin tuh ayatnya. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Jangan-jangan termasuk kita. Nauzubillah min dzalik. Ya? Kan kita sholat itu. Kita kan tadi masuk sholat. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, insyaallah isya sholat, dan subuh juga sholat. Tetapi dalam ayat ini fawailul, celaka bagi orang-orang yang sholat. Nauzubillah min dzalik. Berarti pengertiannya orang yang sholat masih celaka, apalagi manusia yang tidak, lebih celaka lagi. Masya Allah. Yang mana yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, itulah orang yang melupakan sengaja akan sholatnya.
Dohor sudah kedengeran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru juga azan. Ada yang begitu tuh? Nanti aja masih panjang waktu mah. Ayo ngobrol dulu, ngobrol. Nah, ayu akhiru ay ghafiluna yuakhirunaha an waqtiha, sengaja mengakhir-akhirkan waktu, memundur-mundurkan waktu salat. Tanggung, baru juga 12:30. Jam 1 baru juga jam 1, terus mundur. Itu orang sholat diancam oleh Allah celaka sholatnya. Ada yang begitu ada? Hah? Banyak. Sengaja. Ada kan? Adzan kedengaran, qomat kedengaran, rumahnya dekat ke musola, dekat ke masjid. Jam 1 belum sholat, 1:30 baru sholat, maka sholat yang demikian akan termasuk sholatnya yang celaka. Masya Allah. Makanya kata Nabi, afdhalu a'mali ummati sholatu li awwali waktiha. Paling utama amal ibadah umatku itulah yang sholat tepat pada awal waktu. Adzan, buru-buru kita berwudu untuk menuju berjamaah sholat. Itu yang bagus. Tuh. Makanya ada waktu yang paling utama, ada waktu yang utama, ada waktu yang kurang utama, ada waktu yang tidak utama. Ada waktu yang paling afdol, ada waktu afdol, ada waktu yang kurang afdol, ada waktu yang tidak afdol. Kira-kira yang mana kita itu? Koper meneng, koper cicing. Yang mana kira-kira amal ibadah kita itu? Ada yang paling afdol, ada yang afdol, ada yang kurang afdol, ada yang tidak afdol. Kira-kira yang mana? Iya, pengen paling afdol. Salatnya jam 1. Ya. Nah, gimana kalau ada sesuatu udzur syar'i? Artinya udzur syar'i itu kita sudah dengar adzan itu, sudah dengar qomat, tapi kata atasan kita, ini barang nanti mau dikirim, harus selesai jam 1. Tidak boleh istirahat terlebih dahulu. Nah, kita patuh kepada atasan kita. Kenapa? Karena kita cari nafkah untuk menyambung hidup keluarga kita. Sehingga waktu jam 12 kita geser menjadi jam 1 umpamanya. Nah, itu namanya udzur syar'i, boleh, silakan. Yang diancam ini orangnya tenang, enggak kemana-mana, di rumah ada, tapi sholat jam 1. Ada yang begitu ada? Enggak ada sekarang mah. Ya. Nah, itu kalau udzur syar'i boleh. Ya, kalau kita memaksakan berhenti istirahat, resikonya apa? Di PHK. Otomatis keluarga kita nanti terlantar. Makanya cari nafkah wajib, sholat pun wajib. Itu namanya udzur syar'i, boleh. Gitu. Jadi yang diancam oleh Allah fawail, sholat itu celaka, itu tadi orangnya sehat, tenang di rumah, adzan sudah terdengar, qomat juga sudah belum sholat. Alasannya apa kira-kira? Alasannya apa? Bisa ada tamu, bisa nonton TV. Masya Allah. Nih yang diancam oleh ayat ini, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Subhanallah. Berarti peringatan untuk kita, sholat itu harus buru-buru awal waktu, jangan mempermainkan waktu.
ayu akhirunaha an waktiha, mengakhir-akhirkan waktu disengaja tanpa udzur syar'i, itu yang celaka. Gitu ya. Masya Allah, banyak yang begitu. Benar? Banyak. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, alladzina hum yura'un, termasuk orang yang sholatnya celaka, riya, sholatnya pengen ke alam, pengen dipuji, pengen di alam, pengen disanjung. Kalau enggak disebut ustaz kagak sholat, nauzubillah min dzalik. Itu riya namanya. Alladzina hum yura'un, yang celaka sholatnya termasuk orang-orang yang riya. Ngajinya riya, gua nih paling duluan tahu datangnya. Gua nih paling fasih bacaannya, gua paling ustad nomor 1 di kapuk. Bodoh, itu namanya riya, sombong, nauzubillah min. Maka dia sholat, celaka sholatnya. Kenapa? Karena hatinya bukan lillahi ta'ala, tapi ingin dipuji oleh orang lain, ingin dialam oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Masya Allah. Nah, makanya kam min a'malin yutasawwaru bi a'mali dunya wa yasiru a'mal akhirah bi husni niat. Kata Nabi, berapa banyak orang yang kelihatannya dunia, ia kerja, ia dagang, ia buruh, tapi niatnya baik. Ya Allah, saya nge-grab, ya Allah, saya dagang, ya Allah, saya kerja, ya Allah, tapi semua hasil usaha saya gunakan untuk bekal ibadah terhadap-Mu ya Rabb, saya dan keluarga saya. Kira-kira bagus dengan niatnya? Itu insya Allah kita dagang, kita kerja, kita apa saja kelihatannya dunia, Allah jadikan amal akhirat. Tetapi sebaliknya, wakam min a'malin yutasawwaru bisuratil akhirah wa yasiru a'mala dunya bisu'in niyat. Nauzubillah. Kata Nabi, berapa banyak manusia yang kelihatannya rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, tetapi Allah jadikan amal dunia, akhirat tidak ada amal apa-apa, tidak ada pahala apa-apa. Kenapa? Karena hatinya niatnya buruk, niatnya pengen kepuji, niatnya riya kepada manusia, bukan untuk Allah ibadahnya. Maka sekalipun rajin sholat, rajin ngaji, pahalanya kosong di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tanamkan dalam hati kita, begitu kita berangkat, ya Allah, saya akan menggugurkan kewajiban saya duduk di majlis taklim demi melaksanakan perintah-Mu ya Rabb. Insya seperti itu. Makanya kata Nabi, innamal a'malu, tergantung niat kita. Insya Allah kita niatnya lurus, amin ya Rabbal. Jangan ada niat apa-apa, niat ngaji. Hah? Niat ngaji kan? Masya Allah. Udah guru nyamperin murid, gimana gak senangnya? Benar gak? Guru nyamperin murid. Dulu mah saya nyamperin guru 15 kilo itu. Coba jalan kaki mending capek gitu. Kenapa? Karena saking pengen punya Sekarang murid disamperin guru, jamaah disamperin ustad. Enak gak? Yang kagak enak mah kagak ngaji. Hebat sekarang. Sekalipun disamperin tetap aja yang gak datang mah gak datang. Ada yang gak datang? Ada. Ada aja. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, hebat ya zaman sekarang mah. Jadi si guru nyari
Di rumah murid nyari. Nah, zaman sekarang. Makanya beruntung, kita beruntung. Ada panitia majelis taklim, ada ketua mushola. Kenapa? Manggil kiai, manggil ustaz. Benar? Alhamdulillah. Yang disamperinnya kadang-kadang jawab, yang disamperinnya kadang-kadang malas. Udah gratis lagi, subhanallah. Gimana gak untungnya kita? Makanya ayo semangat taklim, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat lillahi ta'ala. Yang kita lanjutkan. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Kalau enak suaranya mah enak ya. Enak gak kedengerannya? Waduh, mantap lagi. Masya Allah. Nuntut ilmunya dulu ya. Saya di Gura itu pernah pingsan 1 jam. Pingsan. Boleh kan gitu. Kata kiai, jangan dibangunin. Nanti dia yang paling cakep suaranya. Alhamdulillah. Begitu ya. SD kelas 6 itu sudah juara kelurahan, juara 1 umum kelurahan. Berarti tingkat kanak-kanak musabaqah, terus kecamatan sampai alhamdulillah. Ya karena kita bukan niat itu, niatnya Ori pengen bisa, kita pengen, makanya dua-duanya kita kaji. Quran iya, kitab juga ya, hasilnya alhamdulillah. Insyaallah untuk mensyiarkan agama Allah ya. Wa yamna'una al-ma'un wa yamna'una al-ma'un. Orang orang-orang yang suka mencegah, menghalang-halangi, jangan ngaji gitu. Jangan sholat juga miskin aja lu, mendingan gaya gua nih, nggak sholat tapi kaya. Ada yang begitu ada? Nih, wa yamna'unal ma'un, dia sama dengan menginjak-injak agama, mendustakan agama, bukan merintah sama orang, malah mencegah, ngalang-ngalangin. Jangan bisa sama Ustaz Nurdin, nggak ada apa-apanya dia mah. Masya Allah, dari dulu begitu-begitu aja. Mendingan sama gua mau ngaji apa lo sama gua? Waduh, hebat bener. Jangan, nggak boleh begitu. Wayam naunal, tidak boleh saling menghalang-halangi. Bahkan ayo kita ngajak tetangga kita barangkali yang belum dapat hidayah, ayo kita deketin. Kapan lagi umur kita sudah lanjut gitu, nasihat tuh ya. Kapan lagi umur kita sudah lanjut, kita sudah dekat ke depan jauh ke belakang, ayo ngaji, ayo duduk sama-sama dengan guru saya, dengan kiai saya, dengan ustaz saya. Itu namanya dakwah. Insyaallah bisabi ngajak ke jalan Allah. Ada orang jangan ngaji ya, jangan sholat, ya, na'udzubillah min wa yamna'unal, tidak boleh saling, artinya halang menghalangi, cegah mencegahi, tidak boleh. Jangan melarang sama ngaji. Maka orang yang melarang sholat, yang tidak boleh Jumat, itu orang sama dengan menginjak-injak agamanya sendiri. Benar? Tidak boleh tarawih, tidak boleh Idul Fitri, tidak boleh Jumat. Itu manusia sama dengan dia punya agama, diinjak-injak norma kemuliaan agamanya. Nauzubillah.
Kan zaman sekarang berlaku benar. Wa yamna'unal ma'un. Sekarang Islam dengan Islam tidak boleh bersentuhan kulit. Islam dengan Islam tidak boleh saling mengunjungi. Benar? Islam dengan Islam tidak boleh melihat wajah, merem semuanya kayak ini nih. Nggak kelihatan aja. Kalau kelihatan mah ketawa dia. Waduh, bingung kita. Kalau ngelihat wajah berarti kayak dengan Bapak Hafid dong. Masya Allah. Ya kayak kita sholat pakai masker, benar. Lama-lama kan ludah kita keluar. Ludah kalau sudah lama jadi jigong. Berarti kita sholat menghalangi jigong kita kepada Allah. Benar. Kayak tadi saya sholat di Poris Tangerang. Itu pada pakai masker semuanya. Dan saling jaga jarak. Berarti kita sudah seuzon. Tidak boleh dekat. Kenapa? Takut kena, berarti dia sudah ada wabah penyakit. Kan begitu? Masya Allah. Dijamin. Intan surullah yansurukum. Kalau kita membela agama Allah, menolong agama Allah, mensyiarkan agama Allah, yansurukum, yakin ditolong oleh Allah, dibela oleh Allah, dijaga oleh Allah. Benar? Al-Munawwarah dari mulai lockdown sampai sekarang Jumat dibuka terus. Adakah terjadi? Enggak ada. Kenapa? Janji Allah benar. Enggak mungkin bohong Allah itu. Enggak mungkin salah. Cuma kadang-kadang kitanya keyakinannya mundur. Kenapa? Takut kena corona. Ya Allah. Nah, wa yamna'unal, orang yang suka melarang sholat, melarang ibadah, dia punya agama, diinjak-injak agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Waktu jualah yang memisahkan kita. Makanya biarin ulama ke kiai ke siapa ke, kalau menerjang ayat Allah nanti di akhirat dia akan merasakan nanti itunya. Benar? Kan kita mengaji. Waduh, insyaallah. Justru ini ujian kita. Sampai di mana keyakinan, kekuatan iman kita kepada Allah diuji dengan wabah, mundur manusia, nggak berani nginjak musola, nggak berani nginjak masjid. Kenapa? Takut. Padahal walam yakhsha illallah, jangan takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada itu ayatnya. Masya Allah. Wa yamna'unal ma'un. Itu mudah-mudahan ayat yang kita terjemahkan pada malam hari ini senantiasa menggugah keyakinan dan keimanan kita, sehingga kita dekat dengan anak-anak yatim, dekat dengan fuqara dan masakin. Kalaupun kita ada, ayomi kehidupan mereka, insyaallah kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulullah asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil i'tiqad wa sabbitna ala dinil islam wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati
وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari saya hamba yang dhaif, billah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.